Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Di nomor 4-nya, ini kita masuk ke graf vertikalnya. Jadi ini kan graf vertikal itu gerak lurus berubah beraturan juga kan. Jadi langsung include aja. Konsepnya mirip dengan yang kemarin. Gitu. Jadi rumusnya tinggal diganti aja kan kemarin. Percepatannya diganti percepatan gravitasi gitu aja untuk arah-arahnya sesuai. Kalau arah atas berarti plus, arah bawah berarti minus nanti ya. Udah aja. Ini soal nomor 4, ada sebuah batu yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Jadi ini V0 nya ke atas 20 meter per second. Kemudian dari puncak gedung yang tingginya 60 meter. Berarti ini posisi awalnya. Posisi awalnya udah di 60 meter. Nah diukur dari tanah, berarti yang tanahnya itu nanti yang 0 gitu. Posisi 0 meternya. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, hati-hati di sini karena kita pakai persamaan yang kemarin jadi ada arahnya. Percepatan gravitasi kan arahnya ke bawah ya, menuju pusat bumi, berarti dia minus. Karena arahnya ke bawah. Kemudian ini berarti udah. Nah, waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai tanah adalah berapa? Berarti sampai tanah endingnya atau akhirnya dia di posisi di tanah, berarti ketinggiannya 0 meter gitu kan. Waktunya berapa? Nah, waktunya berarti kita anggap waktu awalnya 0 detik gitu kan. Kenapa kita anggap 0 detik? Jadi kan dari awal sampai akhir itu kan berarti waktu akhir dikurang waktu awal gitu aja kan. Kalau misalnya kita buat ini kan yang diminta waktu yang dibutuhkan dari awal sampai akhir sampai mencapai tanah berarti kan. Kalau misalkan kita buat ini T0 nya 1 detik, nanti dapat T nya berapa ya tetap kita hitung delta T nya kan. Maka mending langsung aja kita buat T0 nya 0, jadi kita nyari T nya aja gitu. Oke, sketsanya kurang lebih tahu kan ya. Ini ada ketinggian R0 nya, ini batunya dilempar gitu kan dengan kecepatan V0 sampai titik tertinggi. Jadi kecepatan sampai titik tertinggi kan dia berhenti sesaat. Nah itu pas saat itu berarti kecepatannya 0 gitu. Berhenti sesaat, karena berhenti sesaat dia turun lagi. Nah pada saat berhenti sesaat itu juga kadang dia berbalik arah. Jadi kecepatan 0 itu bisa juga menyebutkan benda berbalik arah gitu. Jadi ada kriteria gitu juga. Berbalik arah, turun lagi dia, turun sampai akhirnya di posisi di tanah gitu kan. Nah waktunya dari naik sampai turun sampai sini tuh berapa detik? Kalau pakai bentuk persamaan yang kemarin atau yang umum yang ada di buku-buku, biasanya dia nyari dari bawah sampai titik tertinggi dulu, baru nanti titik tertinggi sampai bawah lagi gitu. Itu juga boleh, atau langsung juga bisa sebenarnya kalau udah mahir juga. Yang kita pakai persamaan yang kemarin ya. Lihat aja dari bentuknya nih, ada V0, ada R0, ada G, RT, ada T, ada T0 gitu. Berarti ini kira-kira persamaan keberapa gitu kan. Kalau dilihat kayaknya persamaan yang kedua yang panjang, RT min R0 sama dengan T0 kali T dikurang T0 gitu kan, ditambah setengah G kali T kuadrat min T0 kuadrat gitu kan. Ini naik ya, turunin dikit. RT min R0 sama dengan V0 kali T min T0 ditambah setengah G kali T kuadrat min T0 kuadrat min G kali T0 dikali T min T0 ya. Nah karena T0 nya 0 berarti kan pengalinya 0 nih, G dikali T0 ya habis nih 0 kan, T0 nya habis, T0 habis, kita hilangin. Oke, aman ya. RT juga kita hilangin juga nggak karena 0 kan. Setelah R0 minus 60 sama dengan V0 nya 20 dikali T, 20T. Ini tambah setengah G, G nya minus 10, berarti minus 5, minus 5 T kuadrat gitu kan. Tinggal kita bentuk kepersamaan kuadrat, terjadiin positif, jadi 5T kuadrat min 20T min 60 itu kan kita jadiin satu ruas di sebelah kiri gitu. 5, 20 sama 60 sama-sama bisa dibagi 5 ya kan. Buat ngecilin dulu sebelum difaktorin kan, biar lebih mudah angkanya. Berarti ini jadi T kuadrat min 4T min 12 sama dengan 0. Masih ingat pemfaktoran kan ya?
Kalau ditambahin hasilnya minus 4, kalau dikaliin hasilnya minus 12. Berarti yang mungkin minus 6 sama 2 ya. Di T minus 6, T plus 2 gitu kan. Kalau ditambahin jadi minus 4, dikaliin jadi minus 12. Berarti hasilnya T sama dengan 6 atau T sama dengan minus 2. Tuh, jadi ini maksudnya T min 6 sama dengan 0, maka T sama dengan 6 gitu. Atau T plus 2 sama dengan 0, maka T nya sama dengan minus 2 gitu ya. Oke, tapi yang dipakai adalah waktu yang positif gitu, berarti yang ini yang dipakai. Oke, kurang lebih kayak gitu, semoga paham ya. Bisa juga ini dicari dengan persamaan yang biasa yang ada di buku-buku. Nanti coba-coba aja sendiri kalau mau nyoba-nyoba juga ya, nanti hasilnya sama juga kok. Aman? Clear? Lanjut ke soal berikutnya. Ini mirip juga, masih tentang gerak vertikal ke atas juga. Nah, ini ada si Hanung yang melemparkan bola dari atas gedung olahraga nih. Dia main lempar tangkap bola sendiri gitu kan. Tapi ternyata pada suatu saat bolanya ini nggak ketangkep, artinya bolanya bisa jatuh sampai tanah gitu. Jatuh ke tanah. Nah, pas saat itu kecepatan awal pelemparan itu 7 meter per second, dilempar ke atas dia. 7 meter per second, terus kemudian pas sampai bawah, ini naik kan ya. Jadi kayak gini kan, naik terus turun. Berarti arahnya pas saat di tanah itu arahnya ke bawah. Nah, pada saat di tanah ternyata kecepatannya jadi 14. Berarti jadi minus 14 karena arahnya ke bawah gitu kan. Minus 14 dengan percepatan gravitasinya 9,8, berarti minus 9,8 kita pakai karena arahnya ke bawah juga. Tuh, oke, dilempar ke atas, pada satu saat nggak ketangkep, dia labas bolanya sampai tanah, jadi arahnya ke bawah, kecepatan akhirnya gravitasinya juga tetap ke bawah. Tuh, endingnya di tanah berarti RT-nya 0 gitu kan. Maka tinggi pelemparannya tadi, posisi benda sebelum dilempar tadi, pas lempar tadi itu berapa gitu kan. Artinya posisi awalnya dia, R0 nya gitu kan, yang ditanyain. Konsepnya mirip kayak yang ini, tapi bentuk persamaannya mungkin beda. Kita lihat apa aja yang ada V0, ada VT, ada G, ada RT, ada R0. Berarti ini bentuk persamaan yang keberapa gitu kan. Kayak sih bentuk persamaan yang ketiga kan, yang ada kuadratnya. VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2G kali T min T0 itu kan, kali R min R0. Nah, oke, tinggal langsung substitusi aja. VT nya minus 14 kalau mau ditangkap boleh lah ditangkap, jawabnya nanti kan kerjain soal esai gitu kan, dikali 7 kuadrat min 2 kali minus 9,8 dikali RT nya 0 min R0 kan. Ini berarti 196 ya kan. Ini 49, ini 19,6 minus 19,6 dikali minus R0 berarti plus ya, 19,6 R0. Ini dikurangin jadi berapa tuh? 147 sama 19,6 R0. Oke, aman. Berarti R0 nya 147 dibagi 19,6 berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 7 dapat ya 7 setengah ya. Dapatlah 7,5 meter. Nah, tadi juga bisa dikecilin dulu, misalkan langsung dibagi 19,6 semua. Ini kan dapat 10, ini dapat 2,5, berarti kan 10 dikurang 2,5 kan 7,5, sama dengan habis ini kan jadi 1 R0 gitu, 7,5 meter gitu aja. Ternyata tinggi awal pelemparan 7,5 meter. Ini soal selanjutnya muat nggak ya? Kayaknya untuk soal selanjutnya nggak muat, jadi langsung ke video selanjutnya aja ya, untuk soal berikutnya, soal yang terakhir nanti. Sementara ini dulu, semoga paham, sampai jumpa.